Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Apa kabar Anda yang saat ini masih selalu diteror oleh penagihan-penagihan dari DC pinjaman online? Kali ini teman-teman yang akan saya bahas adalah apa jadinya jika kita mempunyai hutang yang banyak di pinjaman online, lalu sudah tidak mampu bayar, dan pihak pinjaman online membuat semacam surat penyitaan untuk barang-barang milik nasabahnya yang menunggak tersebut. Apa jadinya dan bagaimana solusinya? Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu mensupport channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, ada statement yang mengatakan bagaimana caranya kalau misalkan pihak pinjaman online tiba-tiba membuat surat pernyataan penyitaan barang-barang milik debitur yang menunggak hutang. Mungkin ini hal yang mengagetkan dan pasti sangat menakutkan untuk para nasabah pinjaman online yang saat ini mempunyai hutang dan belum bisa membayarkannya. Karena hal ini mungkin boleh dibilang bertolak belakang dengan perjanjian-perjanjian yang ada di aplikasi pinjaman online, di mana ketika kita menjadi nasabah pinjaman online itu hanya menjaminkan data-data kependudukan kita, data-data sesuai dengan yang ada di KTP. Jadi buat teman-teman semuanya yang tidak paham, ketika ada yang menyatakan bahwa kalau misalkan nasabah atau debitur pinjaman online yang menunggak hutang itu tiba-tiba akan dibuatkan surat penyitaan atas barang-barang yang dimilikinya, sementara barang yang dimiliki atau aset yang dimiliki oleh nasabah itu tidak seimbang dengan jumlah hutang yang tertunggak di pinjaman online. Perlu kalian ketahui, ketika kalian didatangi orang yang mengaku-ngaku dari pinjaman online dengan membawa surat penyitaan atas aset-aset yang kalian miliki, sebaiknya kalian teliti dulu dan tanyakan dulu kelengkapan surat-suratnya, apakah benar dari pinjaman online ataukah oknum yang mengatasnamakan pinjaman online tertentu. Karena dari awal ketika kita meminjam uang di pinjaman online itu tidak ada jaminan fidusia, baik itu berupa barang ataupun berupa surat-surat kendaraan, seperti halnya kita kalau meminjam uang di bank atau di leasing. Biasanya kalau meminjam uang di leasing atau di bank ada jaminan fidusia berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah, atau BPKB kendaraan. Nah, untuk pinjaman online ini di awal semua orang yang menjadi nasabah pinjaman online itu tidak menjaminkan jaminan fidusia tersebut, hanya menjaminkan data-data yang kita miliki berupa data-data yang ada di KTP ataupun data-data yang ada di surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika mendapatkan penagihan atau pengancaman yang berupa akan dibuatkan surat penyitaan atas barang-barang yang dimiliki oleh nasabahnya, sementara si nasabah ini sudah tidak mempunyai barang lagi dan hutangnya masih banyak, apa yang harus dilakukan? Kalian tetap tenang saja menyikapinya, jangan panik berlebihan. Karena kalaupun kalian berpikir yang terlalu jauh, sementara kalian sudah tidak lagi mampu membayar hutang di pinjaman online, itu akan memperkeruh keadaan kalau pikiran kalian tidak tenang. Sebaiknya kalian santai saja, dalam arti jangan terlalu mempedulikan orang-orang yang mengirimkan statement seperti itu. Tapi buat teman-teman semuanya yang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda perihal surat penyitaan yang akan dibuat oleh pinjaman online tersebut, silakan kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Hanya saja setahu saya di awal ketika kita meminjam uang di pinjaman online tidak pernah menjaminkan suatu barang. Justru pihak pinjaman online ketika ngasih pinjaman itu mereka sudah mengasuransikan setiap pinjaman kita kalau misalkan tiba-tiba kita gagal bayar dan tidak bisa membayarkan lagi. Jadi tidak perlu takut kalau kalian diancam atau dikirim semacam surat somasi atau surat yang menyatakan bahwa kalian akan dibuatkan surat penyitaan barang atas aset-aset yang kalian miliki, sementara
kalian sudah tidak mempunyai barang, tidak mempunyai aset lagi untuk dijual, dan utang yang kalian miliki di pinjaman online itu tidak sebanding dengan jumlah aset yang kalian miliki. Oke ya, jadi tidak perlu panik berlebihan. Ingat, meminjam uang di pinjaman online jaminannya hanya data-data yang ada di KTP kita, data foto selfie kita, yang itu dijadikan jaminan, yang mungkin saja oleh oknum dari DC pinjaman online data-data kita itu akan disebar, dipermalukan, dibuat kita malu, yang akhirnya tujuannya untuk agar nasabahnya segera membayar. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, penyebaran data, pencemaran nama baik, nama kita dipermalukan, foto kita disebar dengan kata-kata yang tidak beretika, disitulah kalian harus stop pembayaran. Jangan pernah lagi membayar utang di pinjaman online, karena perjanjian utang piutang dianggap batal. Sebab ketika kalian mengajukan pinjaman di pinjaman online itu tidak dicantumkan perjanjian utang piutang yang menyatakan bahwa kalau kalian telat bayar atau gagal bayar akan ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, dan akan disebarkan datanya, akan dipermalukan, akan disebarkan foto kalian dengan dituliskan kata-kata yang tidak pantas. Itu di awal tidak ada perjanjian seperti itu. Jadi kalian tidak usah takut. Setiap perjanjian utang piutang di pinjaman online itu sudah diasuransikan. Seperti saya dulu ketika meminjam uang di pinjaman online, saya selalu menandatangani asuransi di yang pernah saya tanda lagi di privy.id, terus di desain atau apalah saya lupa. Yang terpenting setiap saya mengajukan pinjaman di pinjaman online itu ada asuransinya. Jadi itu asuransi terhadap gagal bayar. Asuransi tersebut bisa mengcover hutang kalian kalau kalian berpotensi gagal bayar. Jadi pinjaman online tidak mungkin dengan semudah itu ngasih pinjaman kepada nasabahnya kalau mereka tidak memikirkan segala resikonya yang akan terjadi. Karena resiko gagal bayar baik di pinjaman online ataupun di bank manapun itu pasti terjadi. Makanya setiap pinjaman online itu tidak sebodoh itu. Mereka pasti sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengcover apabila nasabahnya berpotensi gagal bayar. Oke, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada penagihan atau ada statement yang menyatakan bahwa kalian akan dibuatkan surat pernyataan penyitaan barang oleh pinjaman online, sementara kalian sudah tidak punya aset dan hutang kalian tidak seimbang dengan jumlah aset yang kalian miliki. Sebaiknya abaikan semua itu, jangan dibikin pusing. Kalau kalian memikirkan hal itu, justru kalian tidak akan fokus karena kalian terlalu banyak memikirkan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Semua DC pinjaman online akan melakukan cara apa saja agar semua nasabahnya segera melakukan pembayaran. Semoga seri ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.